Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Jalan yang Baru dan yang Hidup. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 19-20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Penulis Ibrani dalam pasal 10 ayat 19-39 memperingatkan kita untuk maju ke dalam tempat Maha Kudus dan jangan berbalik kepada agama Yahudi yang lama. Kita sebagai kaum beriman perjanjian baru harus masuk ke dalam tempat Maha Kudus, masuk ke dalam zaman perjanjian yang baru dan hidup di zaman yang baru. Pertama, kita harus memperhatikan ungkapan maju ke depan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah come forward. Ungkapan ini dipakai 4 kali dalam surat Ibrani berkenaan dengan 3 hal. Ibrani pasal 4 ayat 16 memberitahu kita untuk menghampiri tahta anugerah. Kemudian pasal 7 ayat 25 dan pasal 11 ayat 6 memberitahu kita untuk datang kepada Allah, yaitu berpaling kepada Allah. Dan dalam pasal 10 ayat 22 memberitahu kita untuk menghampiri tempat Maha Kudus. Menurut konteksnya, mulai ayat 19 kita melihat bahwa di sana maju ke depan adalah maju ke dalam tempat Maha Kudus. Terjemahan terbaik dari istilah Yunani ini seharusnya bukan datang, menghampiri, berpaling maupun menghadap, tetapi adalah maju ke depan. Saudara-saudara, kita harus maju terus ke depan, ke dalam tempat Maha Kudus, ke tahta anugerah, dan ke dalam hadirat Allah itu sendiri. Maju ke depan bukan hanya suatu hal untuk keselamatan kita atau pemuliaan diri kita, tetapi adalah untuk penggenapan kehendak kekal Allah. Seberapa kita maju dan seberapa kenikmatan kita akan perjanjian baru adalah sepenuhnya bagi Tuhan dan bagi kehendak kekalnya. Hal ini bertujuan agar diri Tuhan dapat diekspresikan melalui kita, dan agar kehendak kekalnya dapat dirampungkan dengan sempurna. Saudara-saudara, Ibrani pasal 10 ayat 19 berkata, jadi saudara-saudara, kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus oleh darah Yesus. Tempat Maha Kudus ini hari ini ada di sorga, di mana Tuhan Yesus berada. Lalu, bagaimana kita dapat memasuki tempat Maha Kudus, padahal kita masih berada di bumi? Rahasianya adalah terletak pada roh kita. Kristus yang berada di sorga hari ini, Kristus juga berada di dalam roh kita. Sebagai tanda surgawi, Tuhan Yesus menghubungkan roh kita dengan surga dan membawa surga ke dalam roh kita. Jadi, saudara-saudara, setiap kali kita kembali ke dalam roh kita, berpaling ke dalam roh kita, kita segera masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Di dalam tempat Maha Kudus ini, yaitu di dalam roh kita dapat berjumpa dengan Allah yang berada di atas tahta anugerah. Kita dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus disebabkan karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu dirinya sendiri. Jalan ke tempat Maha Kudus ini telah terbuka. Dalam bahasa Yunani, istilah baru dalam ayat ini berarti baru tersembelih. Jadi, oleh kematian Kristus di atas kayu salib,
Jalan itu baru tersembelih bagi kita. Jalan itu terbuka bagi kita. Menurut catatan Matius 27 ayat 51, ketika tubuh daging Tuhan Yesus disalibkan, tirai di dalam bait suci terbelah dari atas ke bawah. Ini berarti tirai bukan terbelah oleh siapapun di muka bumi, melainkan oleh Allah yang di sorga. Ciptaan lama telah disembelih, maka jalan yang baru dan yang hidup untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus telah terbuka. Sekarang saudara-saudara, melalui tirai yaitu tubuh Tuhan Yesus yang telah terbelah, melalui darah Yesus, kita dapat memasuki tempat Maha Kudus. Hingga hari ini, kematian dan darahnya tetap tersedia bagi kita. Haleluya! Karena manusia lama kita telah disalibkan bersama dengan Kristus, maka kita memiliki satu jalan yang terbuka untuk berkontak dan menikmati Allah di dalam roh kita sebagai hayat dan suplai hayat kita. Karena itu, marilah kita maju ke tempat Maha Kudus, yakni ke dalam zaman perjanjian yang baru. Kita harus maju ke dalam tempat Maha Kudus ini dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh, yaitu dengan hati yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan dengan tubuh yang telah dibasuh dengan air yang murni. Sekarang saudara-saudara, kita telah melihat di hadapan kita ada jalan yang lama dan jalan yang baru. Kita telah diperingatkan untuk maju ke depan menempuh jalan yang baru. Jangan berbalik kembali ke dalam jalan yang lama. Kalau setelah menerima peringatan yang demikian, kita tetap berbalik ke dalam jalan yang lama, itu berarti kita sengaja berbuat dosa. Menurut rencana Allah, seluruh korban dalam perjanjian yang lama telah berakhir. Jalan yang lama juga telah tertutup. Bila kita sebagai kaum beriman berbalik ke dalam jalan yang lama, mempersembahkan korban menurut hukum Taurat, maka persembahan kita akan sia-sia belaka. Sebab pada pandangan Allah, kurban menurut aturan yang lama telah berakhir. Inilah makna yang tepat dari peringatan ini. Di akhir zaman ini, di zaman perjanjian baru ini, Tuhan telah menunjukkan rencananya kepada kita hari ini. Kita mengenal mana jalan yang lama dan mana jalan yang baru. Jalan yang lama telah tertutup. Jalan yang baru telah terbuka. Mari saudara-saudara, kita harus maju ke depan, menempuh jalan yang baru dan yang hidup ini, sehingga kita dapat berkontak, kita dapat menikmati Allah di dalam roh kita, menjadi hayat dan suplai hayat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu, karena melalui kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kami, sehingga kami dapat masuk ke dalam ruang Maha Kudus, untuk datang dan menghampiri Engkau, untuk dapat menikmati Engkau sebagai hayat dan suplai hayat kami yang kaya dan limpah. Tuhan, bawa kami sekuatnya maju ke tahta anugerah-Mu, untuk menikmati Engkau lebih banyak. Sampai Engkau dapat berekspresi, Engkau dapat ternyatakan melalui diri kami, dan kehendak-Mu dapat dirampungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.